Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi ini adalah pertemuan ke-9 kita untuk daring buat kalian-kalian yang masih di rumah dan belum bisa kembali ke sekolah. Jadi Bapak harap di rumah kalian masih tetap semangat dan menjaga kesehatan. Jadi di sini untuk kelas 9 bab 2 ya, kita sudah masuk bab 2. Jadi materinya adalah tentang seni patung. Jadi seni patung ini bisa diartikan secara luas ya, jadi nggak sempit ya. Jadi patung itu bisa jadi bukan hanya bentuknya manusia atau binatang atau tumbuhan, tapi sudah lebih luas lagi. Tugu itu juga masuk, gapura. Nah, kita akan bahas lebih detail. Jadi di sini untuk seni patung kita tengok dulu kompetensi dasarnya, apa yang akan kita pelajari. Di sini adalah mulai dari prosedur berkarya patung dengan berbagai bahan dan teknik. Jadi kalau kita singgung bahan itu, kalau untuk patung ini sesuai perkembangan zaman itu makin lama makin bervariasi. Kalau dulu mungkin cuma dari batu, sekarang sudah dari bahan sintetis, bahan kimia. Itu salah satunya itu. Tekniknya juga sama. Kalau dulu hanya pahat, sekarang itu sudah bervariasi sekali. Nanti kita bahas. Jadi di sini nanti akan kita pelajari mulai dari jenisnya, tekniknya, bahannya, prosedur atau langkah-langkahnya atau caranya, dan fungsi dari patung itu sendiri. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pengertiannya. Jadi pengertian patung ini sebenarnya sederhana ya. Jadi patung itu adalah suatu benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Jadi intinya bentuknya 3 dimensi, kemudian dia memiliki nilai keindahan. Itu sudah masuk ke ada alarm tadi. Itu sudah masuk ke karya seni patung. Nah, misalnya seperti ini. Ini contoh patung bentuk fungsinya benda pajang ya. Jadi dari bahannya sendiri ada banyak variasinya. Yang pertama untuk jenis patung itu ada 2 berdasarkan bentuknya, seperti ini berdasarkan bentuknya. Ada yang figuratif, dari figur, atau kita bisa bilangnya realis lebih mudahnya. Jadi meniru bentuk alam secara asli, secara mirip. Di sini contohnya adalah manusia, binatang, tumbuhan. Ini contohnya. Kemudian di sini yang kedua adalah non figuratif, tidak mengambil bentuk figur. Jadi di sini yang paling mudah adalah bentuk patung bebas atau abstrak seperti ini. Kemudian bentuk tulisan, kaligrafi, logo, lambang, tugu, nisan, kubah itu juga masuk di sini. Nah, jadi patung ada patung tunggal untuk yang jenisnya. Ini ada, nah ini adalah patung figuratif tunggal ya. Jadi contohnya adalah patung kepala atau patung dada. Kenapa kok disebut patung kepala atau patung dada? Karena dia wujudnya hanya sebatas kepala sama dada saja, seperti ini. Jadi seperti patung-patung seperti ini kebanyakan dibuat untuk mengenang jasa seseorang atau tokoh terkenal. Kemudian nah ini juga sama. Kemudian ada patung dada atau torso. Jadi torso itu adalah seperti ini ya. Jadi bagian tubuh, bagian dada sama abdomen atau perut ya. Jadi sebatas itu aja. Jadi torso ini istilah IPA kalau nggak salah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah torso. Jadi biasanya untuk estetika sama studi biasanya. Kalau kalian pernah di lab IPA tahu yang namanya manekin anatomi yang isinya bagian-bagian tubuh dibuka kemudian kelihatan organnya, itu masuk, ada yang masuk torso, jenis torso di sana. Ini juga sama. Tahu apa ini? Ini adalah patung GWK buat kalian yang sudah pernah tahu. Ini dulu masih sebatas ini, sekarang sudah jadi. Nanti kita lihat seperti apa jadinya. Garuda Wisnu Kencana.
dan juga patung utuh. Jadi yang tadi cuma sebatas kepala sekarang sudah utuh. Jadi ada kepala, tangan, kaki dan seterusnya. Kalau ini untuk manusia, kalau untuk binatang juga lengkap ya. Kepala, badan, kaki dan seterusnya. Tumbuhan juga sama. Misalnya kalau bunga, tangkai, daun dan seterusnya. Ini adalah contoh patungnya. Jadi di sini fungsinya bervariasi ya, untuk monumen dan lain-lain. Kemudian ada patung kelompok. Kalau tadi patung tunggal, sekarang patung kelompok atau rame-rame. Di sini ada patung kelompok non tematis. Jadi di sini random ya, atau isinya cak. Jadi tanpa tema. Kalau yang tematik seperti ini. Ya, ini tematis. Ini tema tentang kemerdekaan dan tema tentang ini kerajaan. Jadi ini sepertinya apa itu namanya, Gajah Mada. Nah, ini adalah contoh patung tematis. Kemudian ada, jadi di banyak orang beranggapan bahwasanya relief itu juga bisa dikategorikan sebagai patung. Kenapa? Alasannya adalah, jadi relief ini adalah bentuk sederhana atau lebih tipisnya, atau bentuk yang disusutkan dari sebuah patung gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat definisinya, merupakan penyurutan bentuk patung namun dibuat tipis. Jadi kalian tahu kan ya relief biasanya kalau kalian main ke candi, di sana itu ada banyak sekali relief yang terpajang yang terukir di dinding candi biasanya, dan itu bercerita. Misalnya seperti ini. Jadi relief sendiri ada 3 ya. Yang pertama adalah cembung atau bas relief. Seperti ini bisa terlihat sekali bahwasanya bentuknya itu menonjol. Kemudian ada lagi yang namanya relief cekung atau relief dalam. Ini contohnya ada di Egypt ya, di Mesir. Jadi bagian tepinya cekung, tapi tengahnya ini ada sedikit cembung. Jadi dia itu agak rata sama permukaan samping kiri kanannya, tapi dia itu apa itu namanya, melubang ke dalam. Jadi bentuknya juga hampir seperti patung, cuma dia tertanam di tembok. Kemudian ada yang datar. Kalau yang datar ini cuma sebatas goresan ya, goresan yang membentuk sebuah gambar. Itu juga bisa dikategorikan sebagai relief. Nah, jadi sampai sebatas ini pertemuan kita sudah membahas mengenai pengertiannya sama jenisnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang alat bahan, teknik pembuatan, dan fungsinya, fungsi patung itu sendiri. Nah, jadi di sini untuk pertemuan hari ini kita sudah akan sampai di sini. Nanti untuk latihan atau tugasnya silakan cek deskripsi di bawah. Gitu. Bapak akhirnya dulu, semoga tetap diberi kesehatan yang ada di rumah. Goodbye, jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.